Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia, kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Sobat Dongeng Sejarah, di tengah revolusi yang meledak-ledak, ketika para pejuang lain mengandalkan bambu runcing, ada seorang pria yang memilih senjata yang lebih tajam, logika. Dia adalah Sultan Syahrir. Ia bukan orator yang menghipnotis jutaan orang, melainkan seorang pemikir yang membujuk dunia dengan akal sehat. Jika Soekarno adalah api yang membakar semangat, Syahrir adalah strategi yang merancang jalan keluarnya. Kisah Syahrir adalah kisah tentang pengorbanan intelektual. Ia menghabiskan masa mudanya di penjara dan pembuangan Belanda. Namun, ironi terbesar menunggunya. Setelah berhasil membebaskan bangsa ini dari cengkraman penjajah, kebebasannya justru dirampas oleh sahabatnya sendiri. Mari kita selami kisah tragis sang pahlawan diplomat yang harus mati di negeri orang, dikalahkan bukan oleh musuh, melainkan oleh arus politik yang ia ciptakan. Arsitek diplomasi dan kesunyian Bovendigol. Sultan Syahrir 1909–1966 adalah anomali di antara para pemimpin revolusi. Ia adalah seorang sosialis demokrat yang sangat percaya pada nilai-nilai kemanusiaan dan membenci absolutisme. Pendidikan Eropanya yang cemerlang membuatnya menjadi politisi yang sangat canggih. Syahrir adalah Perdana Menteri pertama Republik Indonesia di usia yang sangat muda. Pria yang pendiam dan kurus ini menjadi wajah Indonesia di mata dunia, mampu berbicara setara dengan diplomat-diplomat federal Eropa di meja perundingan PBB. Latar belakangnya bukan dari pergerakan massa, melainkan dari penjara politik. Syahrir menghabiskan hampir 1 dekade di pembuangan Belanda, terutama di Bovendigol, Papua, dan Banda Neira. Di tempat-tempat terpencil itulah, tanpa gemuruh massa, Syahrir justru menemukan kekuatannya. Ia membaca, menulis, dan merenung, menyusun konsep-konsep demokrasi dan sosialisme yang melahirkan buku-buku kunci seperti Perjuangan Kita. Penjara baginya adalah universitas yang mengajarkan kesabaran dan strategi jangka panjang. Peran terbesarnya adalah sebagai arsitek diplomasi. Setelah proklamasi, ia mendesak Soekarno agar Republik segera menunjukkan diri sebagai negara beradab dan demokratis di mata internasional, bukan sekedar gerombolan bersenjata. Syahrirlah yang meletakkan dasar pengakuan internasional melalui perundingan Linggarjati dan Renville. Ia mempertaruhkan popularitasnya karena diplomasi yang ia jalankan seringkali terasa pahit, mengorbankan wilayah demi pengakuan kedaulatan, dan dibenci oleh kelompok militer dan radikal. Meskipun Syahrir dan Soekarno memiliki hubungan personal yang dalam, keduanya pernah beristri kakak beradik, secara ideologis mereka adalah musuh bebuyutan. Syahrir percaya pada demokrasi parlementer yang menjunjung tinggi akal sehat, sementara Soekarno di masa Orde Lama cenderung pada demokrasi terpimpin yang otoriter dan berbasis karisma personal. Perbedaan ini memuncak. Syahrir secara terbuka menentang Soekarno dan berakhir dijebloskan ke dalam penjara oleh sahabatnya sendiri. Syahrir dibebaskan dari penjara Soekarno hanya karena alasan kemanusiaan. Ia menderita stroke parah. Ia diizinkan berobat ke Zurich, Swiss. Di sana, pahlawan yang mengajarkan bangsa ini tentang kebebasan dan kedaulatan itu mengembuskan nafas terakhirnya di negeri orang. Ia mati dalam pengasingan politik dan fisik, sebuah akhir yang sangat tragis bagi seorang yang mendedikasikan hidupnya untuk kebebasan Indonesia. Pangaran Minang dan jatuh cinta pada ideologi. Sultan Syahrir lahir di Koto Gadang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909.
Berbeda dengan banyak pejuang lain yang lahir dari kemiskinan, Syahrir lahir dalam lingkungan priai Minangkabau yang sangat terpandang. Ayahnya, Sultan Muhammad Rasad, adalah seorang Hofda Jaksa, yaitu jaksa kepala di Medan yang menempatkan Syahrir di strata sosial tertinggi pribumi. Keluarga Syahrir sangat menjunjung tinggi pendidikan barat. Syahrir muda dikirim ke sekolah-sekolah terbaik Belanda, HIS dan kemudian MULO. Lingkungan yang serba kecukupan ini memberinya akses ke buku dan wawasan global yang tak dimiliki sebagian besar pemuda pribumi saat itu. Syahrir bukanlah pelajar biasa, ia adalah seorang intelektual murni. Ia melahap semua ilmu yang diberikan sekolah, namun ia mencari jawaban di luar buku pelajaran. Ia gemar membaca filsafat, sastra Eropa, dan buku-buku politik terlarang yang diselundupkan dari Belanda. Di Medan, ia mulai melihat kontradiksi kolonialisme, kemewahan yang dinikmati kaum Eropa berhadapan dengan kemiskinan dan ketidakadilan yang dialami rakyatnya. Jiwanya yang cerdas dan kritis mulai memberontak. Pada usia yang sangat muda, Syahrir sudah menyadari bahwa perlawanan tidak bisa hanya dilakukan dengan senjata atau teriakan. Ia harus dilakukan dengan analisis, data, dan logika yang dipelajari dari Barat itu sendiri. Setelah lulus dari MULO, Syahrir pindah ke Bandung untuk menempuh pendidikan di AMS setingkat SMA. Di Bandung, ia bertemu dengan tokoh-tokoh pergerakan nasionalis yang sedang berapi-api. Syahrir mulai aktif di organisasi pemuda. Namun, hasratnya tak terpuaskan. Untuk melawan kolonialisme yang canggih, ia harus belajar dari sumbernya. Pada tahun 1929, Syahrir memutuskan untuk melanjutkan studi hukum ke Rijksuniversiteit Leiden, Belanda. Perjalanan ini adalah titik balik. Ia meninggalkan hangatnya tanah air menuju negeri penjajah yang dingin, membawa serta tekad diam untuk kembali sebagai seorang ahli yang mampu meruntuhkan sistem kolonial dengan hukumnya sendiri. Di Belanda, Syahrir tidak hanya menjadi mahasiswa hukum yang rajin, ia segera terjun ke dunia politik sosialis Eropa. Ia bergabung dengan Perhimpunan Indonesia, organisasi mahasiswa revolusioner yang dipimpin Muhammad Hatta. Disinilah persahabatan intelektualnya dengan Hatta terjalin erat, dan di tengah kancah politik itulah Syahrir menemukan cinta. Ia menikahi Maria Ducateu, seorang aktivis sosialis Belanda yang bersemangat. Pernikahan ini bukan sekedar asmara, itu adalah pernyataan ideologi. Syahrir secara tegas memilih memihak kaum sosialis dan anti-kolonial Eropa. Ia menggunakan koneksi istrinya dan kawan-kawan sosialisnya untuk menyuarakan penderitaan bangsa Indonesia, mengubah perjuangan lokal menjadi isu hak asasi manusia di panggung Eropa. Berbeda dengan mahasiswa Indonesia lain yang terbuai gaya hidup Eropa, Syahrir justru makin radikal. Ia mempelajari Karl Marx, sosialisme demokrat, dan filsafat kebebasan. Ia menyadari masalah kolonialisme bukanlah hanya masalah Belanda, ini adalah masalah sistem kapitalisme global. Pandangan Syahrir menjadi sangat jelas, Indonesia harus merdeka, tetapi kemerdekaan itu harus dibangun di atas fondasi demokrasi, keadilan sosial dan akal sehat, bukan dengan karisma kultus individu. Visi ini kelak membawanya pada pertentangan besar dengan Soekarno, sahabat sekaligus rival politiknya, Bovendigol dan Banda Neira. Sultan Syahrir kembali ke Hindia Belanda dengan api semangat sosialisme yang membara. Ia tahu ia tidak akan diterima baik. Pemerintah kolonial menganggapnya sangat berbahaya. Mereka melihat Syahrir sebagai ancaman, seorang sosialis radikal yang mampu membongkar kejahatan kolonialisme dengan logika hukum Belanda sendiri. Tidak lama setelah ia kembali, Syahrir ditangkap. Vonisnya kejam, dibuang ke Bovendigol, Papua. Bovendigol adalah Siberianya Hindia Belanda, sebuah kampung konsentrasi di tengah hutan Belanda, dikelilingi rawa-rawa malaria, terisolasi dan sangat jauh. Belanda sengaja membuang para intelektual seperti Syahrir ke sana, berharap mereka akan mati karena penyakit atau patah semangat.
Bayangkan penderitaannya, seorang pemuda terpelajar, terbiasa dengan diskusi kafe di Leiden, kini harus berhadapan dengan nyamuk, penyakit tropis, dan kesunyian yang mematikan. Namun, di Bovendigol, Syahrir tidak patah. Ia menggunakan nalar dan intelektualnya sebagai perisai. Ia memaksakan dirinya untuk tetap membaca, menulis, dan berpikir, agar jiwanya tidak ikut terkungkung di balik jeruji besi. Ia menulis surat-surat panjang yang brilian kepada Maria Ducateu, istrinya, yang kini menjadi saksi bisu perjuangan intelektualnya. Syahrir menolak untuk menjadi korban, ia memilih untuk menjadi penyintas yang berpikir. Setahun kemudian, Syahrir dipindahkan ke tempat pengasingan yang lebih manusiawi, namun tetap terisolasi, Banda Neira, Maluku. Di Banda Neira 1935, Syahrir menemukan harta karun politiknya. Di sana sudah ada Muhammad Hatta, sahabatnya dari Perhimpunan Indonesia, dan Dr. Cipto Mangunkusumo, rekannya dari 3 Serangkai. Banda Neira menjadi universitas paling elit di Indonesia. Jauh dari pergolakan massa, di bawah pohon pala yang rindang, para pendiri bangsa ini berdiskusi tentang bagaimana bentuk republik yang akan mereka dirikan. Hatta dan Syahrir mengasah ideologi demokrasi mereka di sinilah, di bawah pengawasan ketat mata-mata Belanda. Syahrir dikenal sangat kritis terhadap metode Soekarno yang dianggapnya terlalu mengandalkan karisma dan massa. Di Banda Neira, Syahrir merumuskan ideologinya yang murni. Perjuangan harus dilakukan secara moral dan intelektual, bukan dengan mencitrakan diri, tetapi dengan membangun diplomasi bawah tanah dan Perdana Menteri pertama. Setelah dibebaskan dari pengasingan, Syahrir dihadapkan pada pilihan sulit, bekerja sama dengan Jepang, seperti yang dilakukan Soekarno dan Hatta, atau melawan. Syahrir memilih jalan sunyi perlawanan bawah tanah. Ia tidak mau mengotori tangannya dengan fasis Jepang. Ia memimpin jaringan intelijen dan aktivis di Jakarta dan Jawa, bergerak diam-diam, menyiapkan mental rakyat untuk menyambut kemerdekaan sejati, bukan kemerdekaan hadiah Jepang. Ia menjadi mata dan telinga perjuangan yang sebenarnya, mengumpulkan informasi, dan menjaga agar api demokrasi dan sosialisme tetap menyala di kalangan intelektual muda. Ini adalah masa perjuangan yang sangat berisiko, namun Syahrir menjalaninya dengan integritas politik yang bersih. Agustus 1945, Jepang menyerah. Terjadi kekosongan kekuasaan, vacuum of power. Syahrir adalah orang pertama yang mengetahui kabar menyerahnya Jepang melalui siaran radio luar negeri. Ia segera mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu persetujuan Jepang. Ketika Soekarno dan Hatta masih ragu karena alasan keamanan, ide Syahrir dijemput oleh para pemuda radikal, Soekarni, Chairul Saleh. Mereka menggunakan pengaruh Syahrir untuk mengambil keputusan nekat, menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Meskipun Syahrir tidak ikut dalam penculikan itu, ideologi proklamasi tanpa campur tangan Jepang yang ia tanamkan adalah pemicu utama peristiwa bersejarah itu. Syahrir telah menanam benih dan para pemuda memetiknya. Tak lama setelah proklamasi, Syahrir mengambil peran yang paling krusial. Ia ditunjuk sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia pada November 1945. Peran ini sangat strategis. Syahrir tahu, dunia hanya akan mengakui Indonesia jika dipimpin oleh wajah sipil dan demokratis, bukan oleh komandan militer. Ia menjadi wajah baru Republik, seorang intelektual muda yang membuktikan bahwa bangsa ini setara dengan Barat dalam hal diplomasi dan etika bernegara. Syahrir adalah jembatan yang menghubungkan Republik yang baru lahir dengan komunitas internasional. Ia harus meyakinkan PBB, Inggris, dan Amerika bahwa Indonesia bukan lagi koloni Belanda lagi. Peran Syahrir sebagai Perdana Menteri diwarnai oleh perundingan yang sangat berat dan memilukan. Perunding Linggarjati dan Renville adalah medan perang Syahrir. Di meja bundar, ia berhadapan dengan diplomat veteran Belanda yang licik. Syahrir harus membuat pilihan pahit, menerima pengakuan kedaulatan hanya atas Jawa, Madura dan Sumatera, demi mendapatkan pengakuan de facto internasional. Keputusan ini memicu kemarahan besar dari kelompok militer dan radikal, seperti Tan Malaka. Mereka menyebut Syahrir sebagai pengkhianat yang menjual tanah air. Namun, Syahrir tahu,
Tanpa pengakuan internasional, Republik tidak akan bertahan. Ia memilih realisme diplomatik yang pahit, mengorbankan wilayah untuk menyelamatkan kedaulatan. Inilah harga yang harus dibayar Syahrir, dicap pengkhianat oleh rakyatnya sendiri demi masa depan yang lebih besar. Konspirasi di bawah pohon pala. Pertemuan pertama Syahrir dengan Muhammad Hatta terjadi di Belanda melalui Organisasi Perhimpunan Indonesia (PI) pada akhir tahun 1920-an. Hatta adalah ketua yang berwibawa, dan Syahrir adalah anggota muda yang paling cerdas. Meskipun keduanya berasal dari Minangkabau, mereka berbeda. Hatta adalah ahli ekonomi yang kaku dan disiplin, sementara Syahrir adalah ahli sosiologi yang cair dan berjiwa seniman. Namun, perbedaan ini justru membuat mereka menjadi duit tunggal intelektual yang tak terpisahkan. Mereka saling melengkapi. Hatta mengajarkan Syahrir tentang stabilitas dan angka, Syahrir mengajarkan Hatta tentang psikologi massa dan keragaman sosial. Ikatan mereka semakin kuat di tengah-tengah ideologi sosialis Eropa dan persatuan melawan kolonialisme. Hubungan intelektual Syahrir dan Hatta diuji dan dikukuhkan di Pembuangan. Pada tahun 1935, keduanya diasingkan ke Banda Neira, Maluku. Pulau kecil penghasil rempah-rempah itu berubah menjadi universitas paling elit di Indonesia. Di sana, mereka bergabung dengan tokoh tua yang legendaris, Dr. Cipto Mangkunkusumo, rekan Syahrir di 3 serangkai. Syahrir, Hatta, dan Cipto menghabiskan hari-hari mereka dengan berdiskusi, menulis, dan merumuskan konsep negara yang paling ideal. Syahrir dikenal sebagai guru bahasa Belanda bagi anak-anak lokal, sementara Hatta mengajari mereka matematika dan ekonomi. Mereka membuktikan bahwa pengasingan fisik tidak mampu mempenjarakan api pendidikan dan pemikiran. Meskipun Syahrir sering berseberangan pandangan dengan Soekarno, terutama tentang pentingnya karisma personal versus akal sehat, mereka memiliki ikatan personal yang dalam. Syahrir menghormati Soekarno sebagai orator yang mampu menyatukan massa. Soekarno, sebaliknya, sangat menghargai kecerdasan dan kejujuran Syahrir. Perbedaan ini adalah konflik yang sehat. Syahrir menjaga Soekarno agar tetap berpijak pada nilai-nilai demokrasi Barat, sementara Soekarno mengingatkan Syahrir tentang realitas politik massa di Jawa. Di masa-masa sulit itu, mereka saling membutuhkan. Syahrir sebagai otak yang tidak terkontaminasi kolaborasi saat Jepang datang, dan Soekarno sebagai lidah yang berani menyuarakan kemerdekaan. Di Pembuangan, pertemuan Syahrir dengan para tokoh bukan sekedar reuni, itu adalah persiapan terencana untuk mendirikan negara. Syahrir fokus pada membentuk cadangan pemimpin. Ia melatih pemuda-pemuda setempat seperti di Banda Neira yang kelak menjadi basis perjuangan. Jaringan internasional. Ia terus menjalin komunikasi rahasia dengan kelompok sosialis Eropa, memastikan perjuangan Indonesia didukung dunia saat kemerdekaan tiba. Syahrir telah menanam benih perlawanan intelektual di mana-mana. Saat ia dan Hatta dibebaskan Jepang pada 1942, Syahrir sudah memiliki blueprint, cetak biru dan jaringan politik bawah tanah yang siap digerakkan untuk menyambut proklamasi. Jurang diplomasi dan pilihan memenjarakan sahabat. Meskipun bekerja di kementerian yang sama, terjadi perselisihan yang kental antara Syahrir dengan H. Agus Salim, sang Grand Old Man. Perselisihan mereka bukan soal dendam, melainkan soal metodologi. H. Agus Salim adalah senior yang sangat menjunjung tinggi prinsip non-kooperatif terhadap Belanda. Beliau melihat Belanda tidak akan pernah bisa dipercaya. Syahrir, yang realistis dan sosialis, merasa diplomasi adalah satu-satunya cara mendapatkan pengakuan internasional. H. Agus Salim seringkali mengkritik Syahrir karena terlalu mudah memberikan konsesi wilayah, seperti yang terjadi di Linggarjati dan Renville, demi pengakuan Barat. H. Agus Salim melihatnya sebagai pengkhianatan, Syahrir melihatnya sebagai strategi bertahan hidup. Syahrir menanggung beban psikologis yang berat. Ia harus memimpin tim negosiasi yang di dalamnya terdapat tokoh yang meragukan integritas setiap kata yang ia ucapkan. Di dalam negeri, Syahrir diserang habis-habisan oleh lawan politiknya, terutama dari kubu Islam konservatif yang dipimpin Muhammad Natsir, Masyumi. Natsir dan Masyumi menentang keras perjanjian Linggarjati yang dianggap menjual tanah air. Mereka tidak mempercayai sosialis muda seperti Syahrir yang dianggap terlalu sekuler dan kebarat-baratan. Konflik ini memuncak.
Partai Masyumi dan kelompok Sultan Syahrir adalah kekuatan intelektual di Republik. Serangan ini sangat efektif. Natsir berhasil memobilisasi opini publik yang menyebabkan Syahrir beberapa kali harus jatuh dari kursi Perdana Menteri. Syahrir harus melawan Belanda di luar dan melawan oposisi yang sangat kuat di dalam istana. Namun, tindakan paling kejam dan paling sulit yang diambil Syahrir adalah terhadap Tan Malaka. Tan Malaka memimpin gerakan Persatuan Perjuangan dengan slogan Merdeka 100% dan menentang keras semua perundingan. Gerakan ini memiliki dukungan massa dan militer yang sangat besar dan mengancam membubarkan kabinet Syahrir. Syahrir tahu, jika Tan Malaka dibiarkan, Belanda akan menggunakan kekacauan internal ini sebagai alasan untuk membatalkan semua perundingan dan menyerang total. Demi menyelamatkan negara, Syahrir mengambil keputusan yang pahit, memenjarakan Tan Malaka dan puluhan pemimpin Persatuan Perjuangan lainnya. Tindakan ini adalah pengkhianatan politik yang disengaja. Syahrir memenjarakan orang yang memiliki visi kemerdekaan yang sama dengannya, demi menstabilkan Republik di mata internasional. Syahrir telah menukarkan idealisme dengan pragmatisme negara. Ini adalah beban moral yang ia bawa hingga akhir hayatnya. Penjara kawan dan pelarian terakhir ke Zurich. Setelah perjanjian Renville 1948, Syahrir menyadari bahwa ia telah kehilangan kepercayaan politik dari banyak pihak, baik militer maupun kelompok Islam. Ia mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri, namun tidak mundur dari perjuangan ideologi. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Partainya menjadi oposisi demokratis yang terang-terangan menentang arus politik yang semakin dikuasai oleh militer dan komunis (PKI) di bawah payung Soekarno, demokrasi terpimpin. Syahrir berdiri teguh. Ia menentang absolutisme, menentang kultus individu, dan menyerukan demokrasi parlementer yang berlandaskan akal sehat. Visi ini membuat ia dan PSI menjadi duri dalam daging bagi kekuasaan Soekarno yang semakin hari semakin otoriter. Hubungan Soekarno dan Syahrir yang penuh ketegangan itu akhirnya putus total. Soekarno yang semakin paranoid menuding PSI dan Syahrir berkonspirasi dengan pihak asing untuk menggulingkannya. Tahun 1960, PSI dibubarkan secara paksa. Dan pada tahun 1962, Syahrir ditangkap tanpa pengadilan. Tragedi yang menusuk hati terjadi. Syahrir dipenjara atas perintah Presiden Soekarno. Pria yang pernah menjadi arsitek kemerdekaan dan sekutu terdekatnya, kini harus menghabiskan masa tuanya di balik jeruji besi Istana Mangkunegaran, diisolasi dari dunia luar. Ironi ini melampaui batas politik. Pahlawan yang membela kebebasan, kini kehilangan kebebasannya oleh tangan sahabatnya sendiri. Penderitaan Syahrir di penjara tidak hanya bersifat politik, tapi juga fisik. Stres, depresi, dan kondisi penjara yang buruk merusak kesehatannya. Pada tahun 1965, Syahrir menderita stroke parah. Ia mengalami kelumpuhan dan kehilangan kemampuan berbicara. Melihat kondisi Syahrir yang kritis dan nyaris mati di penjara, Soekarno akhirnya mengizinkan Syahrir untuk keluar. Namun, izin itu disertai syarat, Syahrir harus berobat ke luar negeri. Ini adalah pengusiran terakhir yang disamarkan sebagai belas kasihan. Syahrir harus meninggalkan tanah air yang ia perjuangkan untuk mencari pengobatan di negeri asing, bersama istri keduanya, Siti Wahyuna. Syahrir dibawa ke Zurich, Swiss. Di sana, ia dirawat di rumah sakit. Meskipun mendapat perawatan yang layak, kondisinya tidak membaik. 24 tahun setelah dibebaskan dari pembuangan Belanda di Banda Neira, Syahrir kembali meninggal dalam pengasingan politik. Ia mengembuskan nafas terakhirnya di Zurich pada 9 April 1966. Ia meninggal jauh dari Indonesia, jauh dari sahabat-sahabat lamanya, dan tanpa sempat menyaksikan kejatuhan Soekarno. Namun, pengakuan datang dengan cepat. Jenazahnya diterbangkan ke Indonesia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional. Syahrir mengajarkan kita bahwa kekuasaan tidak harus dicapai dengan kekuatan massa, melainkan dengan kekuatan akal sehat. Ia adalah hati nurani yang mengingatkan para pemimpin bahwa kekuasaan absolut adalah awal dari kezaliman.
Meskipun kalah dalam pertarungan politik melawan Soekarno, Syahrir menang secara moral. Ia membuktikan bahwa seorang intelektual yang jujur, meskipun ditangkap dan diasingkan, akan selalu lebih abadi daripada seorang diktator. Selamat jalan Bung Syahrir, engkau adalah martir yang mengajarkan kami arti sejati dari kata demokrasi. Sobat Dongeng Sejarah, kisah Sultan Syahrir adalah kisah tentang harga yang harus dibayar untuk sebuah integritas. Dia memenangkan perdebatan, namun kalah dalam pertarungan kekuasaan. Jika kalian tergerak oleh semangat Bung Syahrir yang menjunjung tinggi demokrasi, berikan like pada video ini sebagai pengakuan atas perjuangan Sang Perdana Menteri. Saya ingin tahu pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Indonesia hari ini lebih membutuhkan gaya kepemimpinan Bung Karno, karisma massa, atau Bung Syahrir, akal sehat dan logika? Tuliskan pandangan terbaik kalian di bawah. Dukung terus channel Dongeng Sejarah dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita terus mendongengkan kebenaran, satu logika akal sehat pada satu waktu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam demokrasi.